Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, sebelum masuk ke materinya, Kakak mau kalian menyiapkan ringkasan dan pertanyaan mengenai materi ini yang akan Kakak jelasin nih. Nanti ringkasan dan pertanyaannya kita kumpulkan lewat WA. Oke, sebelum masuk ke SPLDV-nya, Kakak mau ingatkan lagi kalian tentang persamaan linear satu variabel yang sudah kalian pelajarin di kelas 7. Nah, kita perhatikan persamaan berikut. Di sini kita punya PLSP 5x ditambah 3 sama dengan 10. Kita tentuin dulu mana koefisien, mana variabel, dan konstanta. Oke, 5 di sini merupakan koefisien, x merupakan variabel, 3 dan 10 adalah konstanta. Terlihat ya kenapa dia PLSP, karena dia punya satu variabel yaitu x. Sekarang apa itu PLDV? Kita perhatikan bedanya. PLDV di sini kita ada lagi persamaan 5x ditambah 3y sama dengan 10. Kita tentuin lagi. 5 yaitu koefisien, x-nya yaitu variabel, 3 merupakan koefisien, y adalah juga variabel, dan 10 merupakan konstanta. Nah, terlihat ya bedanya PLSP dan PLDV, yaitu punya dua variabel. PLDV di sini ada dua variabel, x dan y, sedangkan PLSP hanya punya satu, yaitu x. Nah, karena itu PLDV atau persamaan linear dua variabel adalah persamaan dengan dua variabel yang berpangkat 1. Bentuk umum dari PLDV tersebut yaitu AX ditambah BY sama dengan C, dengan A dan B di sini merupakan koefisien, dan X dan Y di sini adalah variabel, serta Y adalah konstanta. Perlu diingat ya, di sini kan ada dua variabel yaitu X dan Y, serta nih berpangkat 1, artinya X di sini berpangkat 1 dan Y di sini berpangkat 1. Jadi apabila selain berpangkat 1 maka bukan PLDV. Oke, untuk lebih memahami lagi, di sini ada contoh soal. Perhatikan, Pak Ruslan merupakan penjual koran keliling. Setiap bulan, ia mendapat gaji pokok dari agen koran sebesar Rp500.000 dan gaji tambahan sebesar Rp500 untuk setiap koran yang ia jual. Berapakah gaji yang diterima Pak Ruslan dalam satu bulan? Oke, kita pahami lagi informasi yang ada di soal ya. Pak Ruslan ini merupakan penjual koran nih. Nah, setiap bulan dia dapat ada gaji pokoknya ini Rp500.000. Lalu ada lagi ternyata dia dapat lagi gaji tambahan yaitu Rp500 untuk setiap koran yang ia jual. Nah, apa untuk penyelesaiannya? Langkah pertama yang kita ambil yaitu tuliskan informasi penting yang ada pada soal. Kita tulis dulu, diketahui gaji pokok Pak Ruslan tadi Rp500.000. Lalu ada lagi gaji tambahannya 500 per koran. Artinya misal dia jual satu koran dapat dia Rp500 kayak gitu ya. Nah, yang ditanya adalah gaji Pak Ruslan setiap bulannya. Yang kedua yaitu kita tentukan variabel yang ada pada permasalahan tadi. Kita misalkan X adalah gaji Pak Ruslan. Karena kita kan belum tahu nih gaji Pak Ruslan berapa, makanya kita misalkan dengan variabel X. Lalu ada lagi jumlah koran. Nah, kita kan juga nggak tahu nih jumlah koran yang Pak Ruslan jual dalam satu bulan itu berapa. Jadi kita misalkan dengan Y. Selanjutnya kita buat persamaan dari informasi-informasi tadi. Persamaan yang dapat kita buat yaitu gaji Pak Ruslan sama dengan gaji pokok ditambah gaji tambahan. Artinya gaji yang Pak Ruslan dapat dalam satu bulan ini yaitu gaji pokok yang diterima dari agen serta gaji tambahan dari setiap koran yang ia jual. Oke, mengerti sampai situ ya. Jadi X sama dengan 500.000 ditambah 500 dikali Y. X ini tadi adalah gaji Pak Ruslan dan Y ini tadi jumlah koran ya. Nah, di sini harusnya ada kurung 500 dikali Y. Oke. Kita tentukan jadi selesainya. Persamaan yang kita dapat tadi, X sama dengan 500.000 ditambah 500 dikali Y. Untuk menghitung nilai X di sini, kita dapat mencarinya dengan mengganti nilai Y. Perhatikan langkah berikut. Kita misalkan Y adalah 100, jadi kita misalkan dalam bulan ini nih, Pak Ruslan itu bisa jual 100 koran. Maka X sama dengan 500.000 ditambah 500 dikali Y. X sama dengan 500.000 ditambah 500 dikali 100.
Nah, perhatikan ya, kalau ada operasi gini maka dahulukan yang kali. Karena juga sebenarnya kan ini tadi 100 ini 500 ini tadi kan perkeluaran, makanya 500 dikali 100. Jadi X sama dengan 500.000 ditambah 50.000. Jadi X sama dengan 550.000. Jadi, salah satu selesaian dari persamaan X sama dengan 500.000 ditambah 500 dikali Y adalah 550.000 mas 100. Kenapa? Karena untuk X 550.000 dan Y sama dengan 100 membuat persamaan bernilai benar. Artinya, jika Pak Ruslan menjual 100 buah koran dalam 1 bulan, maka ia mendapatkan gaji sebesar Rp550.000. Jadi 500 ribunya tadi dari gaji pokok, 50 ribu rupiahnya dari gaji tambahan ia menjual koran. Apakah hanya satu selesaian tersebut saja? Tentu saja tidak. Karena Y tidak selalu sama, sedangkan YX bergantung pada nilai Y. Perhatikan, karena setiap bulan Pak Ruslan tidak menjual hanya 100 saja. Bisa saja bulan ini dia hanya menjual 50, bisa saja bulan depannya 150. Nah, Y ini berubah-ubah kan. Nah, sedangkan nilai X dari persamaan tadi kita hasilkan dari nilai Y yang kita misalkan tadi dari jumlah koran tadi, makanya kita dapat gaji Pak Ruslan. Artinya, gaji yang diterima Pak Ruslan bergantung pada banyaknya koran yang dia jual. Nah, jadi artinya gaji Pak Ruslan ini, gaji bersihnya, nah itu bergantung pada banyaknya koran yang Pak Ruslan jual. Oke, mengerti ya sampai situ? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada tiga pokok bahasan, yaitu ada pengertian, ada bentuk umum SPLDV, dan ada contoh SPLDV. Nah, perhatikan di sini sistem. Sistem berarti kumpulan ya, kumpulan dari PLDV. Karena itu SPLDV yaitu adalah dua atau lebih PLDV yang saling terikat. Nah, karena tadi sistem itu kan kumpulan, jadi tidak mungkin satu kan, makanya SPLDV ini dua atau lebih PLDV. Di mana bentuk umum dari SPLDV? Yaitu AX tambah BY sama dengan C, dan PX tambah QY sama dengan R. Nah, ini dia artinya saling terikat. Dua PLDV ini saling terikat. Nah, coba kita lihat contoh PLDV-nya, Kak. Contohnya itu 2X tambah 5Y sama dengan 9, dan 4X tambah Y sama dengan 21. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu substitusi, yaitu mengganti variabel. Lalu ada eliminasi, yaitu menghilangkan variabel. Serta yang ketiga yaitu campuran, yaitu campuran dari metode substitusi dan metode eliminasi. Oke, lebih dalam lagi kita lanjut ke metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode ini dilakukan dengan cara menggantikan salah satu variabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu tentukan salah satu persamaan dan nyatakan variabel X dalam Y atau variabel Y dalam X. Yang kedua, substitusikan X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam persamaan lainnya sehingga memperoleh nilai X atau Y. Dan langkah ketiga yaitu selesaikan persamaan lainnya menggunakan nilai X atau Y yang telah kita peroleh dari langkah 2 tadi. Nah, masih abstrak ya, kalau gitu kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Larissa pergi ke toko kue untuk membeli kue keju dan kue coklat. Larissa membeli 3 kue keju dan 2 kue coklat seharga Rp235.000. Jika harga kue keju lebih mahal 12.000 dari kue coklat, maka berapakah harga masing-masing kue keju dan kue coklat? Kita perhatikan lagi, kita pahamin lagi maksud soalnya. Jadi Larissa ini pergi membeli kue keju dan kue coklat. Nah, ia membeli 5 kue keju dan 2 kue coklat, harganya segini nih, Rp235.000. Nah, diketahui lagi harga kue keju lebih mahal 12.000 dari kue coklat. Yang ditanyakan harga masing-masing kue keju dan kue coklat. Oke, langkah pertamanya yaitu tuliskan informasi penting yang ada pada soal. Diketahui tadi kan harga 5 kue keju dan 2 coklat tadi Rp235.000. Lalu harga kue keju 12.000 lebih mahal dari kue coklat. Ditanya harga masing-masing kue. Ini ya, biar lebih ingat lagi ya. Yang kedua itu kita tentukan lagi variabelnya. Kita misalkan X
K, kita misalkan K adalah harga kue keju karena kita belum tahu ya harga kue keju ini berapa. Lalu C adalah harga kue coklat. Kita buat model matematikanya. Persamaan kita dapat, kita lihat ya, 5 kue keju. Kue keju tadi kita misalkan K kan harganya, maka 5K ditambah 2C adalah 235.000. Dapat persamaan satunya. Nah, yang kedua nih, harga kue keju, maka K 12.000 lebih mahal dari C. K sama dengan 12.000 ditambah C. Berarti harga ini ya lebih mahal 12.000 dari harga ini. Kita dapatlah dua persamaan. Oke, kita selesaikan dengan metode substitusi. Yang pertama itu substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kita dapat tadi ini persamaan 2-nya, ini persamaan 1. Oke, kita buat dulu persamaan satunya. 5K ditambah 2C sama dengan 235.000. Nah, K-nya kita ganti jadi 5 dikali K tadi 12.000 ditambah C ditambah 2C sama dengan 235.000. Kita kalikan. 5 dikali 12.000 yaitu 60.000, 5 dikali C ditambah 5C, tambah 2C, tambah sama dengan 235.000. Kita operasikan 60.000 ditambah 7C sama dengan 235.000, 7C sama dengan 235.000 dikurang 60.000, 7C sama dengan 175.000, C sama dengan 175.000 dibagi 7, maka C sama dengan 25.000. Dapat kita hasil C 25.000. Kita tadi udah dapat nih nilai C-nya, udah dapat harga kue coklatnya nih. Sekarang yang kedua kita substitusi lagi C 25.000 tadi ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi K sama dengan 12.000 tambah C, maka K sama dengan 12.000 tambah 25.000, K sama dengan 37.000. Sehingga kita dapat nilai C sama dengan 25.000 dan K sama dengan 37.000. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi, harga kue keju adalah Rp37.000 dan harga kue coklat adalah Rp25.000. Oke. Nah, jika kalian masih ragu nih, kalau kalian masih ragu, kalian bisa coret-coret di buku kalian masukin C ini di persamaan ini, kalian masukin K-nya di persamaan ini. Jadi nanti kan K dapat nih 37.000. Jadi di sini nanti 37.000 sama dengan 12.000 ditambah 25.000. Sama nggak hasilnya? Nah, itu untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah benar atau tidak, gitu ya. Oke, kita masuk ke metode kedua yaitu metode eliminasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya dengan langkah-langkah. Pertama, tentukan variabel yang akan dihilangkan dan samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan suatu bilangan ke kedua persamaan. Kedua, jika perkalian tersebut menghasilkan koefisien yang sama, maka kurangkan kedua persamaan tersebut. Jika menghasilkan koefisien yang berbeda, maka tambahkan sehingga akan menghasilkan PLSP. Ketiga, ulangi cara 1 dan 2 untuk variabel lainnya. Kita langsung saja menulis mereka berbeda, tentukan berapa jam masing-masing mereka menulis dalam sehari. Kita perhatiin lagi, kita pahamin lagi informasi yang ada pada soal nih. Jadi si Alfi sama Tika ini menulis buku ya. Nah, si Alfi ini dapat nulisnya 5 halaman, 2 jam. Dalam 2 jam dia dapat 5 halaman nih. Dan Tika dalam 1 jam dapat nulis 2 halaman. Nah, dalam 1 hari ini, total halaman buku mereka, Alfi dan Tika tulis ini, ada 39 halaman nih. Ini mereka berdua yang nulis. Nah, jamnya dalam 17 jam. Jadi, Alfi dan Tika ini nulis selama 17 jam. Selama 17 jam menghasilkan 39 halaman buku. Oke, yang ditanyakan adalah berapa jam masing-masing mereka menulis. Nah, yang pertama itu tuliskan informasi penting yang ada pada soal. Diketahui Alfi menulis 5 halaman dalam 2 jam. Tika menulis 2 halaman dalam 1 jam. Lalu total halaman buku yang mereka tulis 39 halaman dan total jam yang mereka tulis adalah 17 jam. Yang ditanya jam menulis masing-masing. Nah, seperti tadi kita tentukan dulu variabel yang kita mau. Kita misalkan X adalah jam menulis Alfi, karena itu yang mau kita cari ya. Dan Y adalah jam menulis Tika. Nah,
Selanjutnya kita buat persamaan. Untuk membuat persamaan kita dapat menggunakan bantuan tabel. Nah, jadi selain yang tadi kita juga dapat bantuan kita dapat gunain tabel nih untuk membuat persamaan. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini adalah tabel si Alfi, kita misalkan dengan X, dan Tika, kita misalkan dengan Y dengan total apa jam menulis mereka dan total halaman mereka. Halaman yang bisa mereka tulis. Jadi si Alfi tadi kan 2 jam nih, si Tika 1 jam menulisnya dengan total waktu mereka berdua adalah 17 jam. Lalu Alfi tadi bisa nulis 5 halaman, si Tika bisa nulis 2 halaman dengan total halaman mereka yaitu 39 halaman. Nah, dari sini dapat ya persamaannya sehingga didapatkan SPLDV yaitu 2X ditambah Y sama dengan 17 dan 5X ditambah 2Y sama dengan 39. Dapatlah dua persamaan berikut. Nah, kita selesaikan dengan metode eliminasi. Yang pertama kita eliminasi variabel X. Ini tadi kita dapat dua persamaan ya. Kita mau eliminasi dulu nih, kita hilangkan dulu nih variabel X ini. Kita tulis lagi persamaannya. Lalu tadi kita kalikan dengan 5 nih. Kita kan mau hilangin X nih, maka kita balik ya. Jadi yang persamaan ini kita kali dengan koefisien ini. Nah, yang persamaan ini kita kalikan dengan koefisien 2 ini. Dapat hasilnya 10X tambah 5Y sama dengan 85. Dan ini 2 kali 5 10 ya. 10X tambah 4Y sama dengan 78. Tadi di penjelasannya ada ya, kalau koefisiennya sama maka kita kurangkan. Jadi 10X dikurang 10X habis ya, 5Y kurang 4Y, Y. Akan 5 kurang 78, 7. Maka kita dapat nilai Y-nya yaitu 7. Selanjutnya kita eliminasi variabel Y. Sekarang tadi sudah X, sekarang kita eliminasi Y nih. Nah, seperti tadi kita kalikan dengan koefisiennya yaitu kali 2 dan di sini kali yang atas kali kita kalikan koefisien ini, yang bawah kita kalikan koefisien ini. Jadi yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Dapatlah hasilnya 4X tambah 2Y sama dengan 34, 5X tambah 2Y sama dengan 39. Nah, ternyata Y-nya juga sama nih koefisiennya, jadi kita kurangkan. Dapatlah 4X kurang 5X sama dengan negatif X, 2Y kurang 2Y habis, 34 kurang 39 yaitu negatif 5. Maka dapat X-nya adalah 5. Nah, kita dapat ya, sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 7 dan X sama dengan 5. Kita buat kesimpulan. Oh ya, tadi dapat juga kalian cek kembali lagi dengan memasukkan Y dan X ini ke persamaan yang udah kita dapat tadi ya. Kesimpulannya itu, jadi dalam sehari jam menulis Alfi adalah 5 jam, dan jam menulis Tika adalah 7 jam. Oke, sekian dari penjelasan mengenai SPLDV. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, kirim ringkasan dan pertanyaan ke grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.